Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini kita akan melanjutkan investigasi tentang kasus Vina Cirebon ya. Buat kalian yang belum nonton video itu, gue akan merekap sedikit tentang video yang udah gue buat sebelumnya ya, biar ada kesesuaian antara video kelima dengan video pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di video pertama, waktu itu gue membuat tentang rentang waktu krusial kematian kedua korban. Dari pertama korban yang katanya dilempar sampai korban ditemukan. Apakah masuk akal? Kalian silakan lihat videonya. Lalu yang kedua, gue membuat konten tentang bukti yang dimiliki oleh Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi akan ada sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy ya. Nah, di situ akan diurai segala bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Gue juga udah mengulas di video kedua gue. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas nih, gue taruh linknya, dan di deskripsi video ini ya, nanti gue taruh. Lalu kita beranjak ke video yang ketiga. Di video ketiga, gue membuat video tentang kemungkinan salah tangkapnya para terdakwa dan tersangka di kasus Vina Cirebon, dan kemungkinan apakah korban ini akan mendapat ganti rugi jika memang terbukti salah tangkap. Lalu di video keempat atau video terakhir gue sebelum video ini, yaitu gue membuat analisis terhadap lemahnya sistem peradilan pidana kita. Kenapa kasus salah tangkap sering kali terulang? Siapa yang salah dan apa solusinya? Itu ada di video keempat gue yang gue taruh juga di pojok kanan atas ya linknya. Nah, setelah gue membuat video-video tadi, seenggaknya saat ini gue mempunyai dugaan atau hipotesis kemungkinan apa yang terjadi pada kasus Vina Cirebon ini. Gua akan menjabarkan kemungkinan ini di dalam 5 kemungkinan ya. Kemungkinan sangat kecil, kemungkinan sedang, kemungkinan besar, dan kemungkinan yang sangat besar. Jadi kita akan mulai dari kemungkinan sangat kecil kasus ini terjadi, yaitu terdakwa dan tersangka merupakan pelaku dari pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang dituduhkan. Menurut gua kemungkinan ini sangat kecil ya, hanya 5%. Kenapa? Karena setelah berjalannya kasus ini dan viralnya kasus ini, ada beberapa temuan yang gue simpulkan. Di antaranya beberapa keterangan saksi yang tidak sesuai, bahkan keterangan saksi kunci yang dicabut BAP-nya. Lalu selanjutnya adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan untuk menghukum para terdakwa, yaitu samurai, yang setelah dibuka visumnya itu tidak ada luka tusuk benda tajam. Jadi kemungkinan terdakwa dan tersangka merupakan pelaku dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina sangat kecil menurut gua. Oke, sekarang kita ke kemungkinan yang kedua, yaitu kemungkinan kecil sekitar 10%, yaitu kecelakaan lalu lintas seperti yang udah diumumkan polsek setempat saat pertama kali menemukan kedua korban. Dan kenapa kemungkinan kecelakaan masih masuk akal untuk dibicarakan? Karena mungkin aja memang kedua korban mengalami kecelakaan tunggal. Mungkin ya, tapi kecil, hanya sekitar 10% kemungkinan ini. Kenapa kemungkinan ini termasuk kecil? Karena seperti yang udah kita tahu ya, banyak saksi yang melihat korban ini luka-lukanya tidak wajar dan di visum juga agak tidak wajar. Jadi kemungkinan kecelakaan ada menurut gua, tapi kecil, hanya sekitar 10%. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan sedang, sekitar 15%, yaitu korban diikuti, dianiaya, dan diperkosa untuk yang Vina ya di tempat lain, kemudian dibawa ke lokasi sekitar flyover Talun. Alasan kenapa kemungkinan ini bisa saja terjadi yaitu dari luka yang dialami para korban ya. Tapi kenapa kemungkinan ini hanya sekitar 15% menurut gua? Karena jika kita bayangkan memang ada pengejaran, lalu kemudian korban dibawa ke tempat lain, dan setelah dibunuh dan diperkosa dibawa lagi ke TKP sekitar flyover Talun, harusnya di situ banyak orang yang melihat atau banyak saksi yang melihat. Tapi karena tidak ada saksi yang melihat sama sekali tentang pengejaran itu atau dibawanya para korban ini oleh para tersangka, maka gue memprediksi kemungkinan ini adalah kemungkinan sedang atau hanya sekitar 15% kemungkinan ini bisa terjadi. Selanjutnya adalah kemungkinan besar ya, sekitar 20% kemungkinan ini bisa terjadi, yaitu penganiayaan yang dilakukan spontan yang terjadi atas beberapa kemungkinan ya. Bisa senggolan di jalan, bisa aja musuh antar sekolah, atau bahkan musuh antar geng.
atau bukan musuh tapi orang yang nggak suka terhadap geng dari si korban ini, karena korban berdua kan memakai atribut salah satu geng tertentu ya. Jadi bisa aja ada orang yang nggak suka terus tiba-tiba ribut. Dan bisa juga ini ulah kelompok motor random ya, kan karena korban berdua memakai jaket salah satu klub motor terkenal di Cirebon. Bisa aja ada kelompok yang lagi lewat terus kebetulan nggak suka sama mereka berdua, sama ininya ya, kelompok mereka gitu, sama atribut mereka, terus terjadi keributan. Misalnya kayak yang disaksikan oleh salah satu saksi yang bilang ada 2 orang yang ribut dengan Eki dan Vina. Bisa aja setelah melerai terus tiba-tiba mereka janjian lagi di situ, tapi yang 2 cowok ini membawa kelompoknya gitu. Jadi sebenarnya para korban dan pelaku nggak saling kenal, makanya kenapa kasus ini bisa sulit untuk diungkap. Karena kalau misalnya kita lihat beberapa kasus kriminal, pelaku yang tidak kenal dengan korban atau pelaku yang mencari target random itu jauh lebih sulit untuk ditangkap. Misalnya gini, seorang wanita kabur dari rumah, terus dia ketemu dengan seorang pria kemudian dibunuh atau diculik gitu. Itu akan sulit untuk diungkap ketimbang misalnya si korban, si A misalnya janjian dengan seorang di medsos yang belum pernah ditemui. Tapi itu ada hubungan karena mereka pernah chat gitu atau pernah telepon, jadi ada hubungan di digital gitu, ada jejak digitalnya. Itu lebih gampang buat diungkap kalau terjadi apa-apa terhadap si korban A ini misalnya ya. Oke, sekarang kita ke kemungkinan terakhir atau kemungkinan yang sangat besar, sekitar 50% kemungkinan ini terjadi, yaitu korban memang sudah diikuti dan rencana penganiayaan bahkan pembunuhan ini juga sudah direncanakan sebelumnya. Jadi orang yang merencanakan pembunuhan ini bisa aja melakukan sendiri penculikan ini bersama kelompoknya, atau dia menyuruh kelompoknya atau membayar orang lain untuk melakukan penculikan terhadap Vina dan Eki ya. Dan TKP yang kita ketahui saat ini gue rasa bukan TKP sebenarnya ya. Jadi TKP yang sebenarnya masih misterius menurut gue. Dan mereka para pelaku ini memang membawa kedua korban ke TKP yang sebenarnya, kemudian dihabisi di situ, baru kemudian dibawa ke sekitar flyover Talun untuk menghilangkan jejak. Jadi apa aja hal yang bisa memperkuat hipotesis ini ya? Yang pertama, kalau misalnya memang TKP-nya bukan di SMP 11, itu lebih masuk akal. Karena si pelaku sudah mempersiapkan TKP yang lebih aman ya. Kalau di SMP 11 kan seperti yang kalian lihat di video pertama gua, di situ situasinya kurang baik ya, kurang bagus ya untuk tindakan kejahatan. Jadi kalau memang udah dipersiapkan dengan baik, TKP-nya pasti dicari yang lebih terpelosok atau yang lebih sepi, sehingga mengurangi resiko dilihat oleh orang lain. Yang kedua adalah adanya missing link pada kasus ini. Missing link yang pertama adalah penyidik terlalu percaya kepada keterangan Aep, yang setelah kita ketahui Aep ini menyimpan dendam kepada para terdakwa ya. Jadi wajar kalau dia ingin menjebak terdakwa. Lalu yang kedua missing linknya adalah ketika Liga Akbar menyatakan bahwa musuh dari Eki ini, korban Eki, adalah Ucil. Jadi pihak penyidik fokus ke Ucil itu, yang tatoan ya, yang botak itu. Padahal kan walaupun dia musuhnya Eki, tapi pelaku dari kasus ini belum tentu si Ucil. Nah, disitulah yang menyebabkan missing link pada kasus ini. Lalu yang ketiga adalah kesalahan kita karena kita terlalu percaya dengan TKP yang diberikan oleh pihak kepolisian atau TKP yang ditetapkan ya. Jadi dari SMP 11 dilempar, terus dikejar sampai ke flyover, balik lagi ke depan SMP 11 untuk dieksekusi, kemudian dibawa lagi ke flyover. Jadi kita terjebak di ruang lingkup itu, kita mencari saksi di ruang lingkup itu. Dan itulah kenapa tidak ada saksi di sekitar SMP 11 sampai ke flyover yang melihat kejadian ini. Karena kemungkinan besar TKP-nya memang bukan di sini. Jadi kalau misalnya cari saksi di sini percuma, nggak bakal ketemu sampai kiamat juga. Jadi seharusnya kita memang memperlebar kemungkinan terjadinya tindakan penganiayaan dan pembunuhan ini ke arah Kuningan ya, seperti saksi Liga Akbar yang mengatakan kalau korban berdua saat kejadian mau pergi ke arah Kuningan menghadiri acara kelompok motor atau klub motor dari si Eki ini ya. Kenapa saat itu tidak diperluas penyidikan dari penyidik ini ke arah Kuningan dan dicari saksi-saksi, siapa tahu saat itu ada yang melihat.
Kalau misalnya sekarang kayaknya udah terlambat, CCTV udah pasti nggak ada. Tapi kemungkinan masih ada saksi yang melihat jika memang terjadi pertikaian ya saat itu. Jadi kesimpulannya kita harus menunggu sidang pra peradilan Peggy ya untuk melihat bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Seperti yang gue bilang tadi, harusnya ruang lingkup dari kemungkinan terjadinya penganiayaan dan pembunuhan ini diperluas lagi. Siapa tahu masih ada bukti-bukti yang tertinggal atau saksi yang masih ingat tentang kejadian waktu itu. Oke guys, gitu aja ya buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sekali lagi, ini hanya dugaan atau hipotesis gue ya dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan seperti yang gue sering bilang, gue tentu aja bisa salah ya. Jadi kita lihat aja nanti gimana kelanjutan kasusnya setelah sidang pra peradilan. Oke, gitu aja ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.